Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai analisis faktor. Langsung saja ke prakteknya, yaitu adalah saya mempunyai data dari X1.1 sampai dengan Y. Yang pertama dilakukan untuk analisis faktor yaitu adalah klik analyze, kemudian dimension reduction, kemudian faktor. Nah, di sini kita pilih semua datanya untuk kita masukkan ke variabel. Kita masukkan semuanya ke variabel, kemudian kita pilih deskriptif. Untuk yang deskriptif kita pilih initial solution, kemudian kita pilih correlation matrix-nya anti-image dan KMO. Kemudian kita klik continue. Untuk extraction, pastikan untuk metodenya yaitu adalah principal component. Kemudian untuk metodenya principal component dan untuk displaynya yaitu unrated vector solution sama script plot. Untuk yang lainnya diabaikan, kemudian kita klik continue. Untuk rotation kita pilih yaitu adalah Varimax. Untuk displaynya rotate solution, kita klik continue. Kemudian untuk score-nya kita klik save as variables, kemudian kita klik continue. Setelah semuanya sudah, kita klik OK. Maka akan muncul data seperti berikut ini. Untuk tabel yang pertama yaitu adalah KMO. KMO, jika nilai KMO lebih dari 0,5, maka teknik analisis bisa dilanjutkan. Nah, di sini nilai KMO-nya adalah 0,849, berarti ini adalah lebih besar dari 0,5, sehingga analisis ini bisa dilanjutkan. Kemudian, untuk Bartlett's test of sphericity, ini di SIG-nya yaitu 0,000 nilainya, maka ini adalah nilainya lebih kecil dari 0,5. Maka analisis ini bisa dilanjutkan karena sudah memenuhi syarat yang pertama. Untuk yang tabel yang selanjutnya yaitu adalah anti-image matrix. Di anti-image matrix ini kita bisa melihat di anti-image correlation. Anti-image correlation yaitu dari X1.1 sampai dengan Y. Persyaratan yang harus dipenuhi bahwa MSA lebih dari 0,5. Dari hasil di sini, variabel yang tidak memenuhi yaitu tidak ada. Karena semuanya lebih dari 0,5. Yang X1.1 yaitu 0,860. X1.2 yaitu 0,844. Begitu seterusnya sampai dengan Y. Apabila ada variabel yang nilainya lebih kecil dari 0,5, maka solusinya di sini adalah dengan melakukan analisis ulang dengan hanya menggunakan variabel yang lebih dari 0,5. Untuk tabel selanjutnya yaitu adalah tabel communalities. Pada tabel communalities ini yaitu menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu menjalankan faktor atau tidak. Dikatakan mampu jika nilai extraction-nya lebih dari 0,5.
Yang tidak di sini kita bisa lihat pada nilai extraction yang tidak memenuhi, yaitu yang tidak memenuhi atau lebih kecil dari 0,5, yaitu adalah X2.2 dan X2.3. Untuk yang lainnya ini sudah memenuhi karena nilai extraction-nya lebih dari 0,5. Untuk tabel selanjutnya yaitu adalah total varian explain. Total varian explain ini digunakan untuk menunjukkan masing-masing nilai variabel yang dianalisis. Berdasarkan komponen, ini ada 18 variabel. Dari 1 sampai dengan 18. Berdasar syarat untuk menjadi sebuah kompon, maka nilai pada total ini harus lebih dari 1. Maka yang mau menjelaskan faktor yaitu dari komponen 1 sampai dengan komponen 5. Karena dari komponen 6 sampai dengan komponen 18 ini nilainya di bawah 1. Jika ditambahkan faktor 1 sampai dengan 5, 1 sampai dengan 5 ini mampu menjelaskan berapa persen dari total varian tersebut. Caranya yaitu dengan 5,961 dibagi komponen yaitu 18 kemudian dikali 100%. Dari hasil tersebut nanti hasilnya ditotal dari komponen 1 sampai dengan komponen 5. Untuk nilai selanjutnya yaitu adalah script plot. Nah, script plot dengan melihat yaitu adalah script plot dapat dibaca dengan melihat eigen value-nya. Nah, di sini caranya yaitu adalah nilai eigen value yang nilainya lebih dari 1. Di sini kita bisa lihat nilainya yang lebih dari 1 itu ada 5. Untuk selanjutnya yaitu adalah komponen matrik. Komponen matrik digunakan untuk menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antar masing-masing korelasi. Yaitu cara membacanya yaitu adalah variabel X1.1 dengan nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah 5,96. Dengan faktor 2 yaitu adalah min 0,22. Dengan yang ketiga yaitu adalah 0,407. Selanjutnya sampai dengan yang kelima dan sampai dengan yang variabel Y. Untuk selanjutnya yaitu adalah rotate komponen matriks. Rotate komponen matrik digunakan untuk memastikan suatu variabel masuk ke dalam kelompok faktor mana, maka dapat melihat korelasi terbesar antar variabel dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Nah, di sini kita bisa melihat variabel X1.1 dengan komponen 1, 2, 3, 4, 5. Di sini komponen yang paling besar itu yang mana? Di sini adalah komponen yang paling besar yaitu adalah 0,626. Untuk yang X1.2 di sini komponen yang paling besar yaitu adalah 0,644. Untuk komponen yang untuk variabel X1.3 ini komponen yang paling besar yaitu adalah 0,651. Cara membacanya begitu sampai dengan yang paling bawah. Untuk selanjutnya, kita akan melihat kembali pada data view. Nah, di sini di data view akan muncul faktor skor. Faktor skor dari tadi yang telah kita analisis, yaitu FAC1
adalah faktor skor dari faktor 1. FAC2 ini adalah faktor skor dari faktor 2. FAC3 yaitu adalah faktor skor dari faktor 3. FAC4 yaitu adalah faktor skor dari faktor 4 dan FAC5 adalah faktor skor dari faktor yang kelima. Sekian dari saya.